Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi masih dengan penyajian data pada materi kelas 7 di semester genap. Fokus kita pada materi hari ini adalah mengenai menyajikan data dalam bentuk diagram. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori, dapat juga data tahunan. Dalam diagram batang dibutuhkan sumbu datar yang dinyatakan kategori atau waktu dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai data tersebut. Jadi ada dua sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y juga seperti itu. Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang harusnya sama agar terjadi nilai yang sama. Nah, misalnya ada data tentang nilai rata-rata tes ulangan harian semester pelajaran matematika kelas 7 di SMP Negeri 42 Bandar Lampung yang disajikan dalam tabel berikut. Misal seperti ini tabelnya ya. Jadi ada beberapa data siswa yang dapat nilai 85, ada yang 90, ada yang 70, ada yang 75 dan berbagai macam ini. Nah, kita membaca seperti ini untuk mengelompokkannya agak sulit ya. Makanya kita harus buat ke dalam bentuk diagram batang agar lebih enak dilihat dan lebih mudah kita dalam membacanya. Untuk mengetahui beberapa banyak siswa yang memperoleh nilai 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100, kita akan mengalami kesulitan. Maka kita akan buat dalam bentuk diagram seperti di samping ini. Nah, nilai 70 ini sebanyak 3 orang. Kita lihat di sini 1, kemudian di sini 2, di sini ada 3. Sisanya nggak ada ya. Nilai 70 3 orang, kemudian di sini 3 berarti ya, 3 orang berarti ini dalam banyak siswanya ada sampai 10 orang misalnya. Terus ini nilainya ada yang 70, 75, 80, 85 ya, sesuai dengan data di sini. Nilai 75 ada 6 orang, kita cross check di sini 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, kita lihat lagi ada lagi 5, kemudian ada 6. Nggak ada lagi ya, benar berarti ada 6. Nah, jadi nilai-nilai di sini disesuaikan dengan data yang ada di sini. Jadi ketika sudah seperti ini, kita mudah dalam melihat berapa orang yang dapat nilai 70. Jawabannya adalah 3. Atau berapa orang yang mendapat nilai 85? Jawabannya adalah 9 orang gitu ya. Jadi ini adalah bentuk penyajian data dalam bentuk diagram batang, memudahkan kita dalam membaca sebuah data. Seperti itu ya. Kita lihat lagi contohnya, misalnya diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data tentang perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Misal kita perhatikan sajian data dalam bentuk diagram batang yang ada di bawah ini. Nah, seperti ini. Ada jenis pekerjaannya, ada yang PNS, pegawai swasta, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Ada sebanyak 50 orang. Ya, banyaknya 50 orang dibagi menjadi pegawai negeri sipilnya 12, petaninya 10 orang, nelayannya 2 orang, pedagang 2 orang, sehingga jumlahnya adalah 50 orang. Nah, membaca seperti ini ya agak ya bisa saja, tapi akan lebih indah, akan lebih enak dilihat ketika kita buat dalam bentuk diagram batang, yaitu diagram batang dari tabel ini seperti ini. PNS pegawai negeri sipilnya sebanyak 12 orang ya. Kemudian pegawai swastanya sebanyak 6 orang. Nah, jadi skala ini harus sama ya. Jadi jarak dari sini sampai sini kan 2 tambah 2 4, tambah 2 6, tambah 2 lagi 8 10. Jadi jaraknya ini harus sama sehingga ukurannya bisa menjadi sama. Nah, begitulah bagaimana cara membuat diagram batang dan melihat diagram batang. Kita lihat latihan ini untuk melihat kemampuan kalian dalam membuat sebuah diagram batang. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak harap kalian selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.